Kenapa dia ada di sini? 6 tahun meninggalkan Indonesia bersama sakit hatinya setelah dihancurkan oleh seorang pria yang sebelumnya begitu dia cintai. Tista justru melihat pria itu ada di sini, di pemakaman ayahnya bersama keluarganya, seolah pria itu adalah bagian dari mereka. Tista, pria itu pun seakan kehabisan kata-kata. Tista memutar tatapannya ke arah ibu dan kakak laki-lakinya demi mendapatkan jawaban dari pertanyaannya barusan. Bu, Mas, kenapa dia ada di sini? Tanyanya dingin. Tista, Almirah, ibunya menghampirinya dan memeluk tubuhnya dari samping dengan sikap resahnya. Ibunya itu terlihat begitu kebingungan saat ini. Kita bicara di rumah ya, ibu akan jelaskan di sana ya nak. Tista melepaskan pelukan ibunya perlahan, lalu kembali menatap Almirah dengan tatapannya yang mulai berkabut. Di sini aja bu, pintanya. Tista cuma butuh jawaban kenapa ibu dan mas biarin dia ada di sini. Kalian lupa sama apa yang dulu dia lakuin ke Tista? Bukan begitu nak. Ibunya langsung mengelak sembari menatap ke arah pria itu yang kini menatapi Tista dengan tatapan sayunya. Renan, kamu kembali ke rumah duluan ya. Apa ini? Setelah Tista kemudian dengan senyuman mirisnya. 6 tahun tinggalkan Indonesia untuk ngobatin sakit yang dibuat sama dia, tapi ternyata kalian semua justru menerima dia sebagai bagian dari keluarga. Tista, penjelasannya panjang. Ibu mohon kamu. Apa bu? Salah Tista lagi memandang ibunya penuh kekecewaan. Ibu mohon Tista, untuk apa? Tenang. Gimana Tista bisa tenang melihat laki-laki itu di sini, padahal dia sendiri yang berjanji untuk meninggalkan hidup Tista 6 tahun lalu. Tista kemudian menoleh kembali kepada Renan, nama pria yang begitu dia benci. Kamu ngapain di sini, Re? Sontaknya kemudian, gak cukupkah kamu dulu hancurin hidupku, impianku, dan bahkan bikin aku akhirnya jauh dari keluargaku? Tista, kali ini Fauzan, kakak satu-satunya yang datang dan berusaha menenangkannya. Ini di makam bapak, ta? Justru karena ini di makam bapak, mas. Sentak Tista menatap kembali pada Fauzan. Kenapa dia ada di sini setelah bikin Tista gak bisa ada di samping bapak di saat terakhirnya? Ta, Fauzan berusaha mendekatinya, tapi seperti pada Almirah, Tista juga langsung menolaknya. Tista menolak untuk disentuh sedikit pun saat ini karena rasa kecewanya pada keluarganya yang membiarkan pria itu ada di sini. Tista kembali menatap Renan, memberinya tatapan dinginnya yang bercampur air mata. Kamu udah janji untuk meninggalin aku, Re. Kamu janji untuk pergi dari hidupku dan gak mengusik aku lagi. Gumam Tista dengan suaranya yang terdengar lirih, mengandung perih. Kenapa kamu sekarang ada di sini? Renan terdiam di tempatnya, seolah tidak memiliki jawaban dari pertanyaan Tista. Tista menggigit bibir bawahnya, menahan isakannya yang hampir keluar begitu saja. 6 tahun lalu, Tista pergi dari Indonesia karena pria itu memberinya luka yang begitu besar dengan menghancurkan tidak hanya masa depannya, tapi juga seluruh hidupnya. Pria itu yang membuat Tista begitu enggan untuk kembali ke Indonesia, apalagi menapakkan kakinya di Yogyakarta, kota yang menjadi saksi bisu segala hal yang dulu pria itu lakukan padanya. Belum cukup, Ray? Tanyanya sembari menutup matanya yang kemudian membuat air matanya mengalir begitu saja. Aku udah sehancur ini, masih belum cukup buat kamu? Tista udah, selah Fauzan sembari memaksa untuk memeluknya dan menutupi aksesnya, menatap Renan lagi. Kamu ikut mas kembali ke rumah sekarang. Tista menahan dirinya ketika Fauzan hampir menariknya untuk pergi, menolak untuk pergi sembari menatap Fauzan dengan air matanya yang mengalir deras. Mas belain dia? Tanyanya kemudian. Ceritanya panjang tak? Kamu dengerin ibu sama mas dulu. Ada banyak hal yang terjadi saat kamu pergi. Tista menggeleng.
Dan itu jadi alasan kalian menerima pria brengsek yang udah hancurin hidupku ini jadi bagian keluarga? Tanyanya kemudian. Itu yang bikin kalian lupa sama semua kesalahan dia, yang bikin aku akhirnya jadi seperti sekarang. Kediaman Fauzan membuat Tista kemudian melangkah melewatinya dan berdiri beberapa langkah di depan pria itu. Tista membiarkan Renan melihat dengan jelas bagaimana hancurnya Tista saat ini karena harus bertemu dengannya lagi, dengan pria yang 3 tahun sebelumnya menjadi kekasih yang begitu dia cintai, lalu dalam semalam berhasil membuat Tista begitu membencinya. Pria yang telah merenggut kesuciannya, memaksanya terikat dengan ikatan pernikahan yang tidak pernah dia inginkan, lalu menghadirkan sebuah kesalahan padanya, lalu membuatnya pergi, meninggalkan hidupnya yang sebelumnya begitu sempurna. Jawab aku, Re, pinta Tista kemudian dengan penekanan di tiap kata yang dia ucapkan di sela isakannya. Kenapa kamu ada di sini? Kamu udah janji untuk pergi dari hidupku. Renan pada akhirnya menunduk, tidak lagi sanggup membalas tatapan getir Tista saat ini. Maaf, ucapnya kemudian yang sama sekali tidak menjawab pertanyaan Tista. Kalau kamu merasa bersalah, harusnya kamu gak ada di sini. Harusnya kamu benar-benar pergi dari hidupku. Tista ikut menunduk setelahnya, menghabiskan air matanya yang masih menetes dengan begitu derasnya, menahan isakannya sekuat tenaga. Tista akhirnya menghapus air matanya, lalu kembali mendongak untuk menatap pria itu lagi. Pergi, Ray, sentaknya. Akhirnya tepati janjimu. Kamu yang 6 tahun lalu berlutut dan berjanji untuk meninggalkanku. Kamu sendiri yang bilang gak akan lagi muncul di hadapanku. Pergi, Tista. Fauzan menyentak lagi, kali ini dengan lebih kuat, menarik Tista untuk menjauh dari Renan. Lepas, Mas, isak Tista setelahnya. Mas harusnya bawa dia pergi, bukan aku. Dia yang jadi sumber segala masalah di hidupku dan keluarga ini. Tista, bentak Fauzan, yang kemudian membuat Tista berhenti meronta. Tista kini akhirnya ia hanya menatap ke arah Fauzan dengan tatapan nanarnya, dengan isakannya yang tidak lagi terbendung. Dedi, suara teriakan seorang anak perempuan tiba-tiba menginterupsi ketegangan di antara mereka, yang kemudian diikuti suara derap langkah cepat bertemu lantai berpasir menghampiri ke arah mereka. Tista melepaskan tangannya dari Fauzan, lalu akhirnya menghapus air matanya untuk kemudian menenangkan dirinya. Dedi, suara itu kembali terdengar, tapi jauh lebih dekat, membuat Tista akhirnya menoleh ke arah suara itu demi melihat seraut wajah cantik seorang perempuan yang mungkin usianya masih 5 tahunan. Anak perempuan itu kemudian melangkah mendekat dan menatapinya dengan tatapan tanya. Sebelum Tista dapat menyimpulkan siapa dia, anak perempuan itu terlebih dahulu sampai di samping Renan dan menggandeng tangan pria itu dengan tatapannya yang mendongak pada Renan. Dedi, panggilnya. Tubuh Tista secara otomatis membeku karena panggilan anak itu pada Renan sudah cukup untuk membuat Tista tahu siapa anak itu. Tista merasa hatinya berdenyut nyeri ketika tatapannya kemudian bertemu dengan tatapan anak perempuan itu. Anak perempuan itu bergantian menatapnya dan Renan sebelum kemudian kembali menatap Renan dengan mata indahnya itu. Dedi, panggilnya lagi dengan agak ragu. Tangan kecilnya kemudian menunjuk ke arah Tista. Itu Mami ya? Flashback on. Cuma sampai anak ini lahir tak, aku mohon. Tista menatap Renan dengan tatapannya yang berkabut hingga membuat pandangannya pun memburam oleh air mata yang menggenang. Namun meski begitu pun Tista tetap
bisa melihat ekspresi penuh permohonan dari pria yang kini berlutut di hadapannya itu. Tangan Tista terangkat, menyentuh perutnya yang sedikit menggembung karena terisi oleh benih pria itu, pria yang selama 3 tahun belakangan menjadi kekasih yang sangat ia cintai, tapi berubah menjadi pria yang sangat ia benci hanya dalam semalam karena kesalahan pria itu yang kemudian menghadirkan kesalahan lain tumbuh dalam dirinya. "Kamu brengsek, Re," ucap Tista dengan suaranya yang tercekat. "Nggak cukup menghancurkan hidupku, kamu membawa kesalahan lain di hidupku, menghancurkan semua impianku. Kamu hancurin semuanya, Re. Kamu dan anak ini menghancurkan semuanya." Renan bangkit berdiri, langsung memegangi tangan Tista ketika melihat tubuhnya mulai oleng dengan tangisannya yang makin membahana. Renan menggeleng dengan wajah sama basahnya. "Dia bukan kesalahan ta," ucap Renan masih dengan nada memohonnya. "Aku memang menghadirkannya karena kesalahanku, tapi dia bukan kesalahan ta, dia anak kita." Tista memukuli dada Renan dengan isakannya yang semakin kencang. "Kembalikan hidupku, Ray, kembalikan," pintanya kemudian dengan nada semakin histeris. Renan menangkap tangannya, menarik Tista ke pelukannya. Meski Tista terus menolak pelukan yang dulu ia anggap sebagai pelukan terhangat setelah pelukan ayahnya, Renan mendekapnya erat, membiarkan Tista menangis di dadanya. "Cuma sampai anak ini lahir ta," bisik Renan mengulang ucapannya sebelumnya. "Aku janji setelah anak ini lahir, aku bakal benar-benar ngelepasin kamu. Aku bakal pergi dari hidupmu dengan anak ini, ta. Kami gak akan mengusikmu lagi." Ucapan itu begitu menyakitinya, membuat lukanya yang masih basah itu terasa seperti ditaburi garam, perih dan menyiksanya. "Aku mohon ta," pinta pria itu lagi, kali ini disertai genangan air yang juga mengisi di sudut matanya. "Aku mohon bertahanlah sampai saat itu saja. Setelahnya aku akan mengembalikan hidupmu. Aku dan anak ini gak akan lagi muncul di depanmu, apalagi mengusik hidupmu. Kami akan pergi dari kamu selamanya, aku janji." Kenangan beberapa tahun lalu yang muncul di pikirannya membuat Tista merasa matanya memanas lagi. Melihat pria itu lagi saat ini membuatnya merasa seolah semua kenangan buruknya beberapa tahun lalu baru terjadi kemarin. Segala rasa sakitnya, rasa tersiksanya, air matanya, semuanya seolah menjadi sama basahnya dengan saat semuanya terjadi pada Tista. Pada akhirnya 6 tahun waktunya untuk menyembuhkan diri berakhir sia-sia. "Tista," panggil Fauzan yang melangkah memasuki kamar Tista. Tista langsung memeluk lengannya sendiri sebagai pertahanan diri. "Kenapa dia di sini, Mas?" Tanyanya akhirnya. Fauzan melangkah mendekati Tista, lalu berhenti di belakangnya bersama menatap jendela yang menghantarkan pemandangan taman di halaman belakang rumah mereka. "Mereka ingin mengantarkan Bapak ke peristirahat terakhirnya," jawab Fauzan akhirnya. "Seperti kamu, Mas tahu, bukan itu maksudku," saut Tista dingin. "Kenapa dia di sini, Mas?" Tista mengulang pertanyaan yang sama. Fauzan menghela nafasnya mendengar cukup berat. "Namanya Alisa Kinara Reta. Kami biasa memanggilnya Kira." Tista merasakan debaran aneh kalah mendengar nama yang disebutkan oleh Fauzan, dan tentu saja perasaannya pun semakin kacau. Seraut wajah anak perempuan yang tadi ia lihat, ia langsung memenuhi pikirannya. "Kami biasa memanggilnya Kira. Usianya 5 tahun lebih beberapa bulan," lanjut Fauzan dengan suaranya yang terdengar miris. "Dia mirip sekali denganmu, tidak hanya wajah tapi juga semua kebiasaan dan sikap kalian benar-benar serupa."
Tista menggigit bibir bawahnya. Entah kenapa ucapan Fauzan itu membuat hatinya terasa sesak. Tista berbalik menghadap Fauzan. Mas nggak jawab pertanyaanku. Itu jawabannya, Ta. Setelah Fauzan tegas. Kira adalah jawaban dari pertanyaanmu barusan. Dia adalah alasan mereka ada di sini. Tista beradu pandang dengan kakak satu-satunya yang ia miliki itu. Dengan matanya yang memburam oleh air mata, Tista akhirnya membalik tubuhnya kembali. Tidak lagi sanggup membalas tatapan Fauzan. Kira adalah kesayangan opanya, Ta. Fauzan meremas bahu Tista lembut. Semenjak kamu pergi, Kira yang menjadi alasan utama bapak dan ibu tetap menjalani hidupnya. Bibir Tista bergetar, dan ia mengerasai air mata mulai mengalir deras di wajahnya. Aku pergi selama 6 tahun untuk menyembuhkan diriku dari sakit hati yang dibuat pria itu, Mas. Gumam Tista dengan suaranya yang terdengar bergetar bahkan di telinganya sendiri. Dan di sini kalian justru menerimanya dengan tangan terbuka. Kami juga awalnya nggak mau terima dia, Ta. Elak Fauzan tegas. Tapi bagaimana bisa kami menolaknya ketika dia membawa cucu pertama keluarga ini dan berkata bahwa dia hanya berharap kami mau menyayangi anak itu, hanya agar anak itu nggak kekurangan kasih sayang. Tista memalingkan wajahnya dengan air mata yang mengalir semakin derasnya, menolak untuk paham, meski hati kecilnya berkata bahwa apa yang dilakukan keluarganya tidak salah. Ta, dia anakmu. Remasan Fauzan di bahunya makin erat, seolah dengan itu Fauzan ingin Tista mengerti. Jadi bagaimana bisa kami menolak kehadirannya? Dia nggak salah apa-apa, Ta. Tista tahu, dia tahu anak itu tidak bersalah karena ia hadir atas kesalahan orang tuanya, bukan karena keinginannya sendiri. Ia lahir sebagai anak di luar nikah, anak yang kehadirannya tidak diinginkan. Ta, sampai detik ini, celah Tista akhirnya menatap Fauzan dengan ekspresi lelahnya karena desakan kakaknya itu yang tidak memperdulikan perasaannya. Aku masih ingat dengan semua luka yang dibuat pria itu ketika menghancurkan hidupku, Mas. Dia masih menjadi trauma utamaku untuk kembali ke sini. Kalau bukan karena mau mengantar bapak ke peristirahatan terakhirnya, aku nggak akan pernah punya pikiran untuk kembali ke sini karena rasanya masih sesakit 6 tahun lalu, Mas. Mas tahu. Mas nggak tahu. Mas minta aku untuk mengerti, tapi Mas sendiri nggak mau mengerti perasaanku. Lanjut Tista dengan isakan tertahannya. Aku hancur sendirian di sana, tapi Mas sama Ibu justru menerima orang yang telah menghancurkanku itu sebagai keluarga. Dan apa? Mas minta aku untuk menerima mereka. Apa Mas tahu apa yang aku rasain saat melihat pria itu lagi? Semua rasa sakitnya muncul lagi, Mas. Aku hancur lagi. Bukan maksud Mas untuk minta kamu memaafkan dan melupakan kesalahannya. Ta, Mas tahu itu masih berat untukmu. Mas hanya minta kamu mengerti bahwa Mas dan Ibu menerima mereka di sini hanya karena Kira. Hanya itu. Fauzan sadar bahwa ia terlalu mendesak Tista barusan. Jadi dia menghela nafasnya. Maaf, Ta. Fauzan hampir menarik Tista ke pelukannya. Saat Tista kemudian mundur beberapa langkah, Tista menggeleng. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak mau lihat pria itu lagi. Aku nggak mau dia ada di hidupku lagi. Tista meraih kopernya lalu melangkah keluar sebelum Fauzan kemudian mencekal lengannya. Ta, apa sih? Kamu mau kemana? Tista menatap Fauzan. Mas minta aku untuk menerima kehadiran mereka di sini, tapi aku nggak mau, jadi biar aku aja yang pergi. Mas,
Aku bisa tinggal di tempat lain karena toh tujuanku ke sini hanya karena Bapak. Tista melepaskan cekalan Fauzan lalu melangkah keluar dengan air mata yang mengalir deras sekali. Tista menoleh membuka pintu kamarnya dan hampir melangkah pergi saat melihat Almira yang ternyata menunggu di depan kamarnya. Air mata ibunya itu mengalir deras sekali. Lalu Almira meraih tangan Tista hingga membuat Tista melepaskan kopernya. Maafkan ibu nak, Isa Almira yang jelas langsung membuat pertahanan Tista hancur. Tista terisak, maafkan ibu karena nggak memperdulikan perasaanmu. Maafkan ibu, tolong jangan pergi kemana-mana, di sini saja dengan ibu. Tista menggigit bibir bawahnya karena kemudian menerima dekapan erat ibunya yang terlihat merasa begitu bersalah saat ini. Tista merasa marah dan dikhianati saat ini karena keluarganya yang justru menerima pria itu di sini. Namun mendengar permintaan maaf dari ibunya membuat Tista merasa lebih hancur lagi. Tista pada akhirnya membalas pelukan Almira, menumpukkan tangisannya pada ibunya itu. Dia hanya ingin mereka mengerti bahwa dia sakit hati karena mereka yang menerima kehadiran pria itu lagi di hidupnya, bukannya menerima tekanan untuk menerima kedua orang itu.